Assalamualaikum semuanya. Hayo, siapa di sini yang belum bisa move on sama lumpia Sanur ini? Aku bakalan kasih resep buat teman-teman yang kangen banget sama Sanur. Ini tuh lumpia saus tauco ya teman-teman ya. Aku tuh baru pertama kali buat dan rasanya super mirip. Buat teman-teman yang suka sama lumpia, aku saranin kalian juga recook ini karena emang ini kuahnya spesial banget. Cara pembuatannya simple, rasanya enak. Kalian bisa langsung aja praktekin di rumah. Yang penasaran sama resepnya, langsung aja kita tonton. Kita siapin kuah tauconya dulu ya teman-teman ya. Di sini aku udah siapin 2 siung bawang putih dan di sini aku udah siapin tauco. Yang nanya tauconya tuh pakai yang asin atau yang manis? Aku pakai yang manis ya teman-teman ya. Pakainya 2 sendok makan kedelainya kayak gini. Dan airnya aku pakai 1 sendok makan tuh kayak gini ya teman-teman ya. Link produk kalau teman-teman mau aku bakalan kasih di deskripsi. Ini kita kasih air secukupnya aja, setelah itu kita halusin. Untuk total keseluruhan air yang aku pakai itu 250 ml ya. Aku pakai sedikit buat halusin. Jadi untuk airnya jangan dikurangin atau dilebihin biar rasanya tuh pas gitu loh teman-teman. Lanjut, kalau tauconya udah halus, kita langsung aja siapin teflon. Kita masukin bahan-bahannya ke dalam teflon ya teman-teman ya. Termasuk sisa airnya tadi, ini aku masukin semuanya kayak gini. Untuk perasannya simple-simple aja. Di sini aku ada 50 gram gula palem, bisa banget diganti gula merah. Aku mix pakai 1 sendok makan gula pasir. Ini kita aduk dulu ya teman-teman ya sampai dia tercampur rata. Sorry banget karena tadi tuh tauconya terlalu kental. Jadi bawang putihnya tuh enggak ini teman-teman enggak halus. Jadi aku halusin dulu baru aku masukin lagi. Biar ada rasa gurih, jangan lupa ditambahin garam setengah sendok teh ya teman-teman ya. Kita tunggu sampai kuahnya ini mendidih. Kalau udah mendidih, kita bisa langsung aja siapin tepung maizena. Dipastiin lagi airnya udah mendidih ya teman-teman ya. Di sini untuk tepung maizenanya kurang lebih aku cuma pakai 1 sendok makan munjung kayak gini teman-teman. Kita larutin pakai sedikit air. Airnya jangan terlalu banyak biar rasanya tuh nggak berubah gitu loh teman-teman. Kita aduk dulu sampai dia benar-benar merata. Kalau udah merata baru kita masukin. Ingat, masukin maizenanya harus nunggu airnya mendidih seperti ini dulu biar semuanya tuh mateng dulu gitu loh teman-teman. Kalau semuanya udah mateng baru maizenanya masuk sambil diaduk terus kayak gini. Kalau emang adonannya udah kental, jangan lupa untuk koreksi rasa. Kalau menurut teman-teman rasanya udah pas, kita langsung aja matiin kompor. Ini udah mateng ya teman-teman ya, cuman buat ngentalin maizenanya aja. Sausnya udah selesai, tinggal kita buat lumpianya ya. Kenapa aku buat sausnya dulu biar nanti lumpianya tuh tetap keras gitu loh teman-teman. Di sini untuk isiannya aku pakai 50 gram wortel yang udah aku kupas dan udah aku cuci bersih. Tinggal kita serut-serut aja atau dipotong tipis-tipis. Kalau teman-teman gak mau motong tipis manual seperti yang aku punya, bisa diserut pakai serutan sayur ya. Caranya seperti di video aja ya untuk motongnya. Aku sengaja agak tipis-tipis teman-teman biar kelihatannya tuh wortelnya banyak gitu loh. Wortelnya udah selesai, lanjut aku juga siapin 1 helai daun bawang sama ya. Ini udah dicuci bersih dulu baru diiris-iris tipis kayak gini. Kalau daun bawangnya udah diiris-iris, kita bisa langsung aja siapin 150 gram toge. Ini aku pakai toge yang kecil ya teman-teman ya. Togenya dicuci bersih, terus ditiriskan, terus bumbu-bumbunya kita masukin. Di sini ada
seujung sendok makan garam sama merica secukupnya. Ini kalau ditakar ya teman-teman ya, garamnya setengah sendok teh, mericanya juga setengah sendok teh. Jadi untuk sayurannya ini nggak ada yang aku cuci ya teman-teman ya. Toge, wortel, dan bawang dicampur, dikasih perasanya cuma 2, garam sama lada aja. Secukupnya aja teman-teman, jangan terlalu banyak-banyak karena lumpia sanur itu tuh rasanya agak plain ya. Jadi emang kita pelit bumbu di lumpianya. Ini kita langsung aja aduk-aduk. Ini langsung aja aku ngaduknya pakai tangan ya teman-teman ya, biar dia tuh kayak ngeresep gitu loh, bumbu-bumbunya agak aku remas-remas gitu. Jadi untuk isiannya di sini aku nggak masak dulu, mentahan kayak gini, langsung aja aku siapin perekatnya. Untuk perekatnya simple teman-teman, aku cuma pakai 2 sendok makan tepung terigu. Aku larutin pakai air secukupnya aja. Untuk airnya jangan terlalu encer ya, biar dia tuh merekat gitu loh teman-teman. Perekatnya udah siap, lanjut kita siapin juga kulit lumpia. Sebelumnya kita siapin alasnya dulu ya teman-teman ya. Aku pakai telenan aja, dan lanjut di sini kulit lumpianya aku pakai diameter yang 20 cm. Tapi menurut aku ini kayak 16 cm nggak sih? Tapi di tulisannya tuh 20 cm, ya sudah lah ya, kita ngikut aja. Kita ambil 1 lembar kayak gini dan kita kasih isiannya jangan terlalu banyak teman-teman, biar dia tuh hasilnya tuh kecil terus memanjang, biar dia tuh nggak gendut-gendut gitu loh. Jadi secukupnya aja kita rapi-rapin kayak gini. Kita lipat dulu kiri kanan dan kita gulung dari bawah ke atas. Ini kalau bisa langsung digoreng ya teman-teman ya, soalnya kalau nunggu dia tuh biasanya langsung kempes gitu teman-teman. Tapi kalau mau disimpan dalam frozen, aku saranin kayak dikasih sekat gitu sih, biar dia tuh nggak nempel satu sama lain. Pokoknya lebih bagusnya lagi tuh cepet-cepet digoreng. Kemarin aku tuh nunggu gitu loh teman-teman, nunggu 2 jaman baru aku goreng. Jadi hasilnya nempel satu sama lain, tapi masih oke banget. Tapi ya gitu, namanya kulit lumpia, kalau udah kena air dia tuh gampang banget sobeknya ya. Kita lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Untuk satu resep ini tuh jadinya kisaran 14 ya teman-teman ya. Kalau bisa nirisin sayurnya tuh harus bener-bener tiris, biar sayurannya tuh nggak basah. Semakin basah sayurannya, semakin gampang sobek si kulit lumpianya. Dan ini dia hasilnya setelah kulit lumpianya aku buat semuanya. Hasilnya seperti ini ya teman-teman ya. Ingat jangan lama-lama, kalau lama dia tuh nempel satu sama lain, apalagi kalau sayurnya tuh basah. Dijamin bakalan ambiar nanti kalau digoreng teman-teman. Di sini aku pastiin lagi minyaknya harus bener-bener panas ya pas kita ngegoreng ini. Biar apa? Biar minyaknya tuh enggak ngendap gitu loh teman-teman. Jadi kalau kalian ngegoreng apa-apa tuh, kalau pengen minyaknya nggak ngendap, minyaknya harus bener-bener panas. Kita goreng sampai warnanya kuning kecoklatan ya. Aku ngegorengnya agak lama biar kulit lumpianya tuh keras gitu loh teman-teman. Soalnya kalau kita cuman ngegoreng asal dia digoreng aja, biasanya sebentar aja kulit lumpianya tuh bakalan layu. Jadi biar dia nggak cepet layu, biar tetap keras tahan lama, aku ngegorengnya agak lama kayak gini. Ini kalau udah kecoklatan langsung aja kita angkat dan tiriskan ya. Pokoknya ngegorengnya jangan cepet-cepet teman-teman, biar sayurannya juga ikut matang. Karena tadi kan sayurannya nggak ada yang dimasak ya, jadi emang ngegorengnya harus agak lama. Ini kalau udah cukup langsung aja kita angkat dan tiriskan. Dan ini dia hasilnya setelah aku goreng semuanya. Aku nirisinnya sambil berdiri ini kayak gini ya, biar minyaknya tuh pada turun. Kalian bisa lihat sendiri minyaknya tuh banyak banget yang ngendap. Jadi ngegoreng kayak gini tuh emang harus boros minyak sih. Dan di sini untuk bungkusannya aku cuma pakai kertas minyak yang aku bentuk kayak gini ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat sendiri. Kita langsung aja gunting-gunting. Aku nggak tahu ya teman-teman ya. Setahu aku kalau beli lumpia sanur itu ya dapatnya 1 cup kayak gini, dan ternyata setelah aku buat sendiri kayak gini cuman 2 buah lumpia teman-teman.
dan itu pun dijual harga 10.000. Jadi kalau teman-teman mau dijual harga 5.000 pun ini sebenarnya masih oke banget. Tapi nanti aku bakalan tulisin lagi ya teman-teman ya resepnya ya. Untuk full resep bahan-bahan aku bakalan tulisin di deskripsi. Untuk sausnya ini kurang lebih pakai 3 sendok makan aja cukup ya. Next, aku bakalan buatin versi yang bakwan ya teman-teman ya. Jadi di Bali itu nggak cuma lumpia aja, cuman lumpianya aja yang viral. Sebenarnya di Bali itu ada juga bakwan yang dipotong-potong kayak gini, nggak kalah enaknya. Next, aku bakalan buatin yang versi bakwan ya. Kalau kalian mau, kalian bisa langsung aja komen-komen. Dan khasnya lagi kalau lumpia itu, apalagi lumpia potong ya teman-teman ya, cabenya tuh juga ikut dipotong-potong seperti ini. Coba dong komen siapa yang udah pernah nyobain ini di Bali. Kalau kata suami aku sih kuahnya bener-bener mirip ya teman-teman ya, bukan hampir mirip tapi ini bener-bener mirip, padahal resepnya simple tapi rasanya bener-bener sama kayak di Bali. Jadi kalau kalian pengen nyobain lumpia Sanur, kalian nggak perlu jauh-jauh ke Sanur lagi, cukup buat sendiri di rumah karena emang bahan-bahannya simple. Dan ini dia hasilnya setelah aku buat semuanya. Biasanya aku makan ini tuh sambil di pinggir pantai gitu teman-teman, tapi sekarang bisa nikmatin ini di dalam kamar sambil ngidupin AC dingin-dingin gitu. Biasanya makan kayak gini tuh cuacanya lagi panas gitu kan, tapi sekarang tuh beda karena emang di ruangannya dingin, terus ininya anget, crispy, bener-bener cocok banget teman-teman. Ini tuh rasanya di lumpianya tuh agak plain ya, plain, terus ada rasa sayur-sayurnya dan kuahnya tuh manis, gurih, terus dapat pedas dari si cabenya ini. Kalian bisa langsung aja lihat review suami aku ya, dia tuh suka banget. Yang kangen dengan jajanan Bali, nah ini salah satunya ya, lumpia Sanur. Kenapa lumpia Sanur? Karena memang dijual di Sanur sana. Yang sering lihat sunrise, matahari terbit tuh, nah di sana pasti ketemu jajanan ini ya. Kalau sunset pun kalian juga bakalan ketemu di bagian Kuta sana ya. Nah ini buat kalian yang penasaran sama resepnya atau yang pengen coba bikin di rumah, cobain deh. Atau buat kalian yang belum pernah ke Bali, nah ini buat ngobatin juga rasa jajanan di Bali, kalian bakalan ngerasain jajanan enak ini. Jadi buat kalian yang suka dengan lumpia ini, langsung aja kalian praktekin di rumah karena bikin saus dan lumpianya tuh gampang banget. Dan untuk rasanya tuh bener-bener manis, pedesnya dari si cabenya ini ya, jadi enak banget lah. Buat kalian yang penasaran sama rasanya, langsung aja kalian cobain di rumah karena resepnya gampang banget. See you di next video. Thank you. Cobain deh, ini enak banget. Biar makin puas makannya kayak gini nih, diambil satu kayak gini langsung dicocol pakai saus. Nah kalian bisa kayak gini makannya kalau bikin sendiri ya.